komentar. Nanti Mas Toto bergiliran. Kita punya Pak Franky Waliran, kita punya Pak Rahmat Zulkarnain, seorang teman kita dari asli Jerman Belanda, tapi tadi Aremania saya. Ada untuk gendeng bisa. Kita punya Al Mukarram Kiai Haji Hasan Sahal yang dengan keikhlasan mendengar ada KC langsung beliau berlari ke sini dan langsung menjadi manusia biasa, turun dari langit ke bumi. Sekarang sudah makan tewel sama kopi. Gini, pengantar saya ingin tak kira-kira minta maaf kepada Indonesia ini. Saya tidak paham asal usulnya, tapi saya anggap yang minta maaf itu KC dan jamaah mafia. Kenapa minta maaf? Karena kita sampai sejauh ini, sekian puluh tahun atau mungkin sekian tahun, itu tidak mampu ikut mempertahankan 3 hal pada bangsa Indonesia. Yang pertama, kita tidak mampu mempertahankan selamatnya harta bendanya rakyat Indonesia. Kan ada 3 ya, menurut teorinya Rasulullah. Mukmin adalah orang yang berjuang untuk menegakkan keamanan harta bendanya umat manusia. Nomor 2, menjaga martabatnya umat manusia. Nomor 3, menjaga nyawanya manusia. Dan Kenduri Cinta maupun Ma'iyah secara keseluruhan belum sanggup untuk ikut menjaga harta benda bangsa Indonesia. Nomor 2, belum mampu ikut menjaga martabat bangsa Indonesia. Kita sendiri sedang mencoba membangun martabat, tetapi untuk martabat seluruh bangsa Indonesia kita masih minta maaf belum mampu menjaganya. Juga barangkali kita belum mampu menyelamatkan nyawanya bangsa Indonesia dalam arti yang lebih luas. Nah, pertama, ini nanti gilirannya begini. Mas Toto, saya mohon untuk mengemukakan pointers dari pemikiran-pemikiran terbaru dari ma'iyahan kita selama 2 bulan terakhir kira-kira. Kemudian yang diorientasikan ya kepada 3 hal tadi. Kemudian Pak Franky akan saya minta untuk menjelaskan secara gamblang dan mendasar harta benda bangsa Indonesia yang sebenarnya dicuri, yang kita minta maaf nggak bisa melindungi itu seberapa sebenarnya, di mana dicurinya, gimana nyurinya, lubang tikusnya itu seberapa banyak, tikusnya siapa saja, kenapa ada lubang tikus, terus yang disebut lubang tikus itu apa, yang sekarang kita ributkan itu menangkap tikus, ataukah juga bagaimana berpikir menutup lubang tikus, ataukah di tengah penangkapan tikus-tikus itu justru kita biarkan penambahan lubang-lubang tikus untuk mencuri harta bangsa Indonesia. Nah Pak Franky, insya Allah secara singkat saja, bulan depan mudah-mudahan bisa kita diagramkan secara lebih lengkap. Tapi Pak Franky, saya mohon untuk menjelaskan uang orang Indonesia itu berapa, sekian persen di mana, muternya gimana, yang nyuri siapa, kok tidak sampai ke sini kenapa, seharusnya satu bayi Indonesia itu dapat berapa, pokoknya gitu deh. Ben cetha sing dicolong piro, sing nyolong sopo, tikusnya siapa, yang bikin lubang siapa, undang-undang itu nutupi lubang atau justru bikin lubang misalnya. Itu ya kira-kira ya, meskipun Pak Franky tidak harus ngomong mengenai yang undang-undang dan lubang tadi, meskipun kita semua penggemar lubang. Sebab kita tidak jelas pengertiannya mengenai lubang tikus itu, kita belum mengerti persis kita masih menuduh, masih menuding dan berasosiasi kepada sesuatu atau pihak yang sebenarnya tidak relevan. Jadi kita ditipu mentah habis-habis oleh pelaku-pelaku dari lubang tikus dan penghuni lubang tikus itu. Nah, nanti insya Allah Pak Franky dipandu Mas Toto dan dikejar Mas Toto. Saya minta kalau perlu Mas Gandhi dan Mas Sabrang untuk bisa maju untuk ikut mengejar, karena Pak Franky kan orang sopan.
Kalau tidak kita bikin agak kurang ajar sedikit, memang tidak keluar juga gitu kan, karena beliau. Terus Pak Rahmat Zulkarnain, Pak Rahmat Zulkarnain apa Zulkarnain? Saya mohon untuk maju sekarang barangkali dengan kopinya. Mas Andi tolong dibawakan kopi, kacang dan telonya, juga rokoknya. Pak Rahmat Zulkarnain ini concern utamanya pertanian, dan beliau mungkin bisa menolong kita juga untuk menyebut betapa industri pupuk itu juga lubang tikus yang luar biasa besar misalnya. Jadi Pak Rahmat Zulkarnain ini nanti biar cerita bapaknya dari mana, ibunya dari mana, terus kok cangkemnya cangkem Jawa itu ya apa ceritanya ya. Terus Ustadz Hasan biar di sana nanti saya temani dulu karena beliau akan jadi gong. Karena beliau baru datang, dan nanti kalau di sini kelihatan kalau beliau ragus makan kacang ya ora penak, itu tak kandanane gragas ning bisa urip wae. Tepuk tangan untuk Ustadz Hasan usaha. Oke, dengan demikian sekarang saya mohon Mas Toto memberi pengantar mengenai apa yang sudah bergulir di dalam makyan-makyan kita yang terakhir. Yang sesungguhnya saya mendapatkan keyakinan selama 2 bulan terakhir ini kita mendapatkan tuntunan, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin mendekati ambang atau gerbang dari sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Kemarin di Jombang itu misalnya kita ngomong mengenai bahwa Indonesia ini mau tidak mau harus mengalami operasi sesar, karena tidak mungkin proklamasi kedua ini dilahirkan secara normal. Jadi harus operasi sesar. Nah, perkara sapa sing operasi, wetenge iku ndek sebelah ndi apa gulune ditugel pisan, sak piturute itu nanti kita omong pelan-pelan. Tapi Mas Toto akan memberikan beberapa pointers dari makyan-makyan kita di beberapa daerah. Ini Mas Toto ya. Setelah itu Mas Toto langsung akan memimpin ke Pak Franky, Mas Rahmat Zulkarnain, dan saya sementara saya menemani Ustadz Hasan di sana. Kalau kopinya sudah habis, baru saya akan datang ke sini bersama-sama. Mau Mas Toto. Oke, saya kira dari putaran kegiatan ya dan berbagai silaturahmi yang dilakukan oleh teman-teman Maya, hampir belum beranjak sebetulnya bahwa Maya tetap memilih sebagai majelis ilmu yang saya kira silaturahmi yang kita gunakan semakin untuk memperdalam apa yang dulu terakhir pertemuan di sini. Kita semakin harus mengasah bagaimana kita harus menggunakan kewajiban kita untuk melakukan tafsir, sehingga Ma'iyah bisa jadi sampai saat ini kita belum yakin apakah ini bisa menjadi cara untuk memperbaiki Indonesia, tetapi kita sudah paling tidak kita sudah mengatakan bahwa minimal kita tidak ikut menambah persoalan di Indonesia. Itu kira-kira pada tahap-tahap yang coba kita lakukan itu. Di beberapa tempat juga terakhir kemarin di Surabaya sekaligus memperingati 5 tahun Bank Wetan, hampir semua teman-teman yang hadir mengungkapkan betapa pentingnya Ma'iyah bagi kehidupan mereka. Saya yakin di sini juga seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan satu persatu dari apa yang diungkapkan oleh teman-teman, tetapi yang jelas bahwa sifatnya masih personal di antara kita, dan tentu saja ada berbagai interaksi dari masing-masing teman-teman Ma'iyah dari apa yang disebut silaturahmi itu. Sisi lain, dengan melihat persoalan Indonesia yang seperti itu, dan sekarang di KC ini mengambil tema Indonesia maafkan aku, apa aku maafkan Indonesia?
Jaguar maaf karo Indonesia ya karo sopo nggak ngerti gitu. Nah itu bisa jadi masih jauh sekali apa yang kita lakukan. Sementara kita masih menghadapi, ya kemarin di Padang Bulan akhirnya dibahas juga, masih menghadapi apa sih jane rupiah sama apa namanya itu hilal ki apa jajan itu. Sementara itu masih terjadi dan dipikirnya itu sesuatu yang sederhana, tetapi intinya di catatan Ma'iyah tidak ada sesuatu yang kecil yang sederhana, tidak ada. Sesuatu itu semua penting, dan catatan yang mendasar adalah bahwa sekecil apapun kita harus serius, kita harus setia untuk untuk terus-menerus kita setia melakukannya. Kemarin ada banyak contoh kesetiaan yang diungkapkan oleh teman-teman di Bank Wetan. Salah satu contohnya adalah teman kita seniman di Surabaya yang disebut yang bernama Kartolo, kemarin hadir. Salah satu contoh bahwa Kartolo itu sangat setia dalam pengertian juga bagaimana dia menghadapi serangan terutama ekonomi, ya, itu luar biasa. Salah satu contoh, Kartolo mampu menolak, dia jadi bintang iklan tapi disuruh dari bintang iklan salah satu produk, dan dia disuruh untuk menjelek-jelekan produk lawannya. Nah, Kartolo nggak mau, padahal Kartolo ya gak sugih. Nah, itu yang coba kita gali terus-menerus, bahwa kesimpulan kita carut marutnya di Indonesia ini juga karena banyak manusia yang tidak setia, tidak serius menghadapi kehidupan ini. Itu banyak contoh kecil-kecil gitu ya. Ada spanduk besar, selamat menunaikan ibadah puasa 1 Syawal. Itu kan hujan, apa orang ngerti, apa goblok, apa ya nek orang ngerti ya mending meneng ngono loh. Itu sampai soal tadi itu ya, soal rupiah, dan saya ngomong sama Cak Nun, Cak iki jane iki dalile apa, tapi iki cilik orang urusan dalil soal. Cuma saya menggunakan akal sehat. Hal-hal yang bisa dihitung apa tidak didelok, ngapain harus dilihat. Nah, sampai ada gambar yang guyonan itu ya, jadi sedang melakukan ngeker hilal itu tapi ditutup. Nah, kemarin coba dibahas dan saya pikir ini bukan sesuatu yang mau ngono kok tidak didiskusikan. Bagi saya penting karena itu juga bisa menjadi pembodohan. Nah, saya kira Ma'iyah menolak bahwa pembodohan yang paling jahat adalah pembodohan yang menggunakan dalil-dalil agama. Dewe aja melu-melu. Kuwi mlebu neraka sing paling adem. Iya, sing adem, nek sing panas ya ora apa-apa ilang. Ini neraka wel ki adem. Mlebu isih urip ning uteke urip ning awake kaku wis repot. Yang lain itu juga ini tapi intinya bahwa kita mencoba menelusuri betapa orang itu nggak serius, orang itu tidak setia. Nah, ini Ma'iyah sederhana kita coba telusuri terus menerus sampai urusan-urusan yang bid'ah yang apa, dan ini terus menerus kita tidak menganggap itu sederhana karena itu penting, itu kebodohan. Sampai terakhir kemarin saya pulang kampung itu urusan kiblat itu yang di shotnya itu miring 27 derajat katanya itu, dan itu
bagi kita itu persoalan, karena itu persoalan akal ya, persoalan, saya kira ini sudah diomongkan oleh Cak Nun. Nah, sampai ke tema-tema negara yang saya kira sejak Ma'iyah itu mulai ada, saya kira tidak pernah luput kita membicarakan soal persoalan-persoalan negara. Memang ada banyak orang yang mengatakan jangan-jangan Ma'iyah ki malah ming dadi apa jenenge, cuma jadi anu aja, jadi apa